Nah, itu kalau batas dari atas ke bawah. Kalau dari samping, batas wajah itu sini, anak bilong. Yang kecil ini, itu batasnya. Jadi ini juga termasuk wajah yang kecil ini. Bukan bilongnya, ininya, yang kecil ini. Nah, jadi kalau nyucinya, itu juga harus kena. Nah, kalau samping-samping sini, sampai tembok rambut. Di mana rambut tumbuh, di situ batasnya. Tapi juga wajib dilebihkan. Biar lebih yakin kalau masukkan hidungnya kali masukkan airnya masukkan air ke dalam hidung, nah itu kemungkinan masih kering di sini. Tapi kalau dia istinsyak sebelumnya itu aman, insya Allah lah basah, sehingga ketika cuci muka cukup sekali gini lah rata semua. Termasuk itu wajah bagian fardu yang kedua. Nah, bagi orang yang memiliki jenggot, kalau jenggotnya tebal, itu cukup di sela-sela saja, tidak perlu dibasek semua. Tapi kalau jenggotnya tipis, dan insya Allah di sini ada yang tebal, tipis semua kategorinya. Disebut tebal itu Pak, kalau kita berhadapan dengan dia tidak kelihatan lagi isi dalamnya. Nah, kalau kita kayak Pak Haji kan masih kelihatan dalam-dalamnya kan. Pak Abu juga itu kan masih kelihatan. Nah, belum termasuk tebal berarti. Sehingga wajib dibasah semuanya, harus basah semuanya. Kalau yang tebal, yang seperti orang-orang Arab itu kan, nah itu cukup digini-gini saja, tidak perlu dibuka keran digini-gini, tidak perlu. Repot nanti kalau setiap wudu harus gitu. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai ke siku-siku. Nah, khusus untuk siku-siku ini, maaf, sebagian tempat kami pernah terlihat. Insya Allah kalau di sini ada Pak aman. Nah, ini bahayanya kalau nggak segini-gini saja, itu kemungkinan pori-pori ini tidak masuk. Jadi harus diginikan. Ambil air, gini kan, ini kena. Nanti balik lagi ke sini. Karena kalau cuman gini Pak, ini ketutup ini. Ini kan keriput ya, ketutup. Atau kita cuman ini saja, ini enggak, ini juga kalau gini kan nggak ketutup ini kan, harus diginikan. Nah, gini dan gini itu harus kena. Kalau daerah sini insya Allah aman. Nah, perlu diperhatikan kuku nih. Gitu ya. Biasa aja ya. Lah airnya habis banyak tapi tidak sempurna. Aduh, itu rugi dua. Mubazir dapat, yang kedua tidak sempurna wudunya dapat. Kemudian harus perhatikan kuku juga Pak. Kuku ini yang di bawah kuku itu wajib kena juga. Wajib basah di bawah kuku ini. Makanya kalau kukunya panjang itu susah, harus digini-gini dulu siku-siku. Kalau kukunya panjang, karena memang tidak ada kesunahan kuku panjang. Sunnahnya bahkan bukan sunnah lagi, fitrah. Fitrahnya Bani Adam, sabda Nabi SAW ada 5. Salah satunya potong kuku. Seminggu sekali Pak, insya Allah panjang itu. Sebelum Jumatan atau di hari Kamis kita potong. Ini juga termasuk panjang tadi, tapi tidak begitu panjang, aman. Kalau dia panjang, tidak sempat misalkan kelupaan terus sibuk. Nah, setiap wudu risikonya harus gini-gini, harus di sela-sela satu-satu. Karena kalau kita hanya gini-gini saja, kemungkinan ketutup oleh jari. Sedangkan yang di bawah jari ini juga harus kena air wudu. Yang ini juga sama tadi. Yang sebelah kiri juga sama, yang sebelah kanan sama. Kemudian, kalau ada yang jarinya nambah Pak, jarinya 11 misalkan, itu juga wajib dicuci. Jadi bukan hanya 10 saja, ada nombor siko misalnya, itu juga wajib dicuci. Apapun yang nambah, yang lebih yang nyatu dengan tangan kita, itu wajib dicuci semua. Khususnya kalau bisa bersihkan ikan atau bisa ngecat, bisa apa, nah itu susah. Apalagi yang kerja di bengkel Pak ya, yang kotor-kotor di bengkel, subhanallah, itu mikirnya, masya Allah orang ini gede amat pahalanya. Apa gede? Setiap nak sholat dia harus musabut benar-benar. Karena kalau bekas oli, bekas apa tidak masuk air wudhu Pak. Karena minyak kan, air lewat. Sehingga dia setiap nak sholat itu harus bersih-bersih, mandi. Gede pahalanya Pak. Jadi jangan sangka orang toko bengkel itu ini lebih gede pahalanya. Karena mereka untuk membersihkan dirinya lebih ekstra. Di situ Allah nilai di situ. Tapi kalau tidak sholat lebih banyak
kalau tidak sholat. Gara-gara malas lah, payah nak sholat, nak sembahyang ribet. Nah, inilah bahaya pula kalau kayak gini. Itu yang ketiga. Yang keempat, mashu ba'dur ra'si. Membasuh, bukan mencuci, membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala. Sebagian saja. Mana kepala? Ini yang tumbuh rambut itu kepala. Jadi sebagian saja, nak bagian sana, bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang, termasuk kepala. Sebagian. Bukan harus di ubun-ubun. Bukan. Karena ubun-ubun termasuk dari kepala. Jangan tak boleh di sini. Ah, ini kan masih kepala. Nah, ini kata beliau, dan itu ayat Qur'annya juga, ba'dur ra'si, sebagian dari kepala. Sehelai pun lah termasuk. Misalnya kita hanya gini-gini saja kan, karena takut basah mungkin. Tapi sebaliknya Pak, biasa kalau orang wudu malah kayak habis mandi gitu, bosok semuanya. Inilah berlebihan juga, karena yang disuruh itu membasuh, bukan mencuci. Tidak harus menggerak-gerakan juga, tidak harus gini-gini, tidak. Basahi tangan, tempelkan sekali saja, itulah cukup. Tempelkan dan beres. Itu wajibnya, tapi sunnahnya nanti kita baca, sunnahnya diratakan semuanya, sunnahnya. Itu yang wajibnya, sebagian dari kepala yang wajibnya. Dan yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, mata kaki juga perlu diperhatikan juga Pak. Ini harus diluruskan dan harus ditekuk gini. Karena kalau ini kan ada keriputnya Pak, kalau kita gini kan. Ada keriputnya. Bagian sini kan ada keriputnya. Kalau tidak kita gini kan, ini tidak masuk nanti airnya. Begitu juga bagian sini harus diginikan. Karena kalau tidak gini, ini lipat-lipat, air tidak masuk. Harus diginikan juga. Jadi gini dan gini. Ini untuk bagian sininya. Dan bagian kuku juga seperti tangan tadi. Bagian kuku juga harus di sela-sela kalau yang panjang. Khususnya kuku jempol. Kaki itu kan kalau dia panjang kan rapat Pak ya, jempolnya itu rata-rata. Nah, itu susah kalau dia panjang, nak masukkan air nanti. Maka harus sering dipotong. Nah, itu yang kelima tadi, cuci kaki sampai ke mata kaki. Tapi bukan berarti sampai mata kaki pas-pasan Pak, dilebihkan. Karena kalau kita pas-pas di mata kaki, khawatirnya ada satu titik atau satu pori-pori yang tidak kena. Jadi amannya dilebihkan sampai betis misalkan. Karena cahaya nanti orang muslim, cahaya umat Nabi SAW tergantung sampai mana batas uduknya. Kalau kita uduk tangan sampai lengan sini, maka cahaya kita sampai lengan. Dan Nabi SAW mengenal umatnya dari cahaya ini. Nah, jadi kalau nak dikenal Nabi, nak ditolong Nabi, itu. Jadi kalau orang jarang uduk, jadi tidak ada cahaya Pak. Atau jarang-jarang uduk, jarang-jarang sholat, redup cahayanya. Nah, kalau redup kan dari jauh tidak kelihatan. Tapi kalau terang, kalau tiap hari sholat, tiap hari uduk, terang dari jawaban Nabi SAW mengenal, oh itu umat aku. Tidak ditolong Nabi SAW. Dan yang keenam, yang terakhir, tertib. Jadi tak kuang, tak beraturan. Jangan kaki dulu, tangan dulu, kepala dulu. Nah, wajib tertib. Itu fardu-fardunya. Adapun sunnah-sunnahnya akan kita baca ini. Udah. Minggu depan insyaallah kita mengaji tentang sunnah-sunnah wudu. Kalau sunnah-sunnahnya ada 10 macam. Itu sunnah-sunnahnya. Berarti selain yang dari 6 ini itu sunnah semua. Nah, kayak cuci mulut, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian nyuci telinga, bilong, itu sunnah semua berarti. Karena tidak termasuk dari yang 6 ini. Kita ulang tadi Pak, yang pertama niat, yang kedua cuci muka, yang ketiga cuci tangan sampai siku-siku, yang keempat membasuh sebagian dari kepala, yang kelima mencuci kaki sampai ke mata kaki, dan yang keenam tertib. Itu fardu wudu. Yang mana kalau salah satu ini salah, salah satu ini ketinggalan, salah satu dari ini tidak benar, maka wudu kita tidak benar. Jika wudu kita tidak benar, salat kita nak berat 100 rakaat, nak maca 1 juz 2 juz, percuma, tidak sah salatnya. Karena wudunya tidak benar. Ini yang harus kita perhatikan untuk generasi kita, anak-anak kita. Kalau di sini kami yakin semua lebih dari tahu. Nah, cuman kita khawatir generasi kita ini. Karena sekarang pelajaran agama mungkinlah sedikit berkurang, ataupun mereka kurang menghadiri majelis-majelis ilmu,
Sehingga kewajiban kita sebagai orang tua menyampaikan ke generasi kita, anak cucu kita, biar mereka tahu dengan hal-hal seperti ini.